Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlis Diana Ningrum dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mereview sedikit mengenai Grand Competitive Advanced Moderate Environmental Performance, Corporate Image, and Corporate Social Performance on Economic Performance. Dan di sini yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu resep gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Yaitu motivasi atau isunya yaitu di era ekonomi pasar yang saat ini menuntut terwujudnya kinerja ekonomi yang baik. Kondisi tersebut tidak hanya menuntut terciptanya kinerja ekonomi yang hanya keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga perlu dibarengi dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis pada tahun 2013 menurut Wulandari. Tuntutan kinerja ekonomi yang etis berimplikasi pada terwujudnya kegiatan industri sebagai interens dan harmonis antara pemangku kepentingan stakeholder dan pemegang saham atau pebisnis itu sendiri. Oleh karena itu, semua tindakan bisnis dan kinerja ekonomi yang menjadikan penilaian pemangku kepentingan pada tahun 2013 menurut Wulandari dan Hidayah. Dan di sini ada fenomena dan resep gate-nya. Kritiknya, menurut fenomena, penelitian tidak menyantumkan secara jelas tentang fenomena yang berhubungan dengan variabel yang ditelitinya, sehingga penelaah atau review tidak bisa memaparkan isi dari fenomena dengan jelas. Seharusnya penelitian mencantumkan fenomena di bagian pendahuluan penelitian tersebut. Dan resep gap-nya di sini kritiknya, penelitian tidak mencantumkan secara jelas tentang resep gap yang berhubungan dengan variabel yang ditelitinya, sehingga penelaah atau review yang tidak bisa memaparkan isi atau fenomena dengan jelas. Seharusnya peneliti mencantumkan resep gap pada penelitian tentang variabel terkait yang ditelitinya. Dan di sini yaitu ada jelaskan artikel-artikel utama yang dalam penelitian ini. Di sini ada 3 artikel. Yang pertama, kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan. Informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi, dan informasi yang berkaitan tentang sosial dan lingkungan. Dan yang kedua yaitu corporate image. Diawali dengan persepsi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat membentuk persepsi pelanggan dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga yaitu menurut Hart pada tahun 1995 sebagai suatu kondisi di mana perusahaan menduduki beberapa posisi yang pengelolaan lingkungannya atau inovasi hijau di mana pesaing mereka tidak dapat meniru strategi lingkungan yang sukses dan mereka dapat memperoleh manfaat berkelanjutan dari strategi lingkungan yang sukses ini. Dan di sini, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dalam penelitian ini? Dengan memiliki economic performance yang baik dapat memberikan gambaran keberhasilan yang baik dan jelas dari sebuah perusahaan. Dalam upaya untuk mengetahui economic performance perusahaan secara cepat dan tepat, ada banyak teknik pengukuran kinerja yang telah dibuat dan digunakan oleh pemilik modal dan perusahaan manajemen. Salah satunya yaitu dengan cara untuk mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan menganalisis keuangan perusahaan, kondisi yang tercermin dari rasio keuangan perusahaan. Economic performance suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan. Informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan bagi para calon investor untuk berinvestasi, yaitu dengan cara tentang sosial dan lingkungannya. Dan di sini ada resep question atau perumusan masalah dari penelitian tersebut. Ada 7, yaitu yang pertama, apakah environmental performance mempengaruhi potensi economic performance. Yang kedua yaitu, apakah corporate image mempengaruhi potensi economic performance. Yang ketiga yaitu
apakah corporate social performance mempengaruhi potensi terhadap economic performance. Yang keempat yaitu apakah grand competitive advance mempengaruhi potensi terhadap economic performance. Yang kelima yaitu apakah grand competitive advance berpengaruh terhadap hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang keenam yaitu apakah grand competitive advance berpengaruh terhadap hubungan corporate image terhadap economic performance. Yang ketujuh yaitu apakah grand competitive advance berpengaruh terhadap hubungan kompetitif sosial performance terhadap economic performance. Kritiknya di sini penelitian tidak cukup jelas dalam menelitikan rumusan masalah. Hasil di atas didapat dalam hipotesis meskipun secara implisit. Dan di sini apakah tujuan penelitian ini? Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Yang kedua yaitu untuk mempengaruhi corporate image terhadap economic performance. Yang ketiga yaitu untuk mempengaruhi corporate social performance terhadap economic performance. Yang keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh grand competitive advance terhadap economic performance. Yang kelima yaitu untuk mengetahui pengaruh grand corporate advance pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang keenam yaitu untuk mempengaruhi grand competitive advance pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Yang ketujuh yaitu untuk mempengaruhi grand competitive advance pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Dan di sini kontribusi yang dari penelitian ini yaitu ada dua macam. Yang pertama, dalam studi ini fokus pada penjelasan hubungan antara pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan grand corporate advance berpengaruh terhadap economic performance dengan grand competitive advance. Dan yang kedua yaitu peran economic performance, performance, corporate image, dan corporate social performance dengan corporate grand advance. Dan di sini teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori stewardship. Menurut Davis pada tahun 1991, teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana stewardship termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal. Di sini keterkaitan grand teori yang digunakan pada penelitian yang sedang dilakukan yaitu stewardship theory. Hubungan stewardship theory dalam penelitian ini pada economic performance yaitu kinerja perusahaan tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efektif, efisien, dan menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Di sini ada kerangka konseptualnya, yaitu kinerja lingkungan, citra perusahaan, kinerja sosial perusahaan, grand corporate advance berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Di sini, apakah hipotesis penelitiannya? Yang H1, kinerja lingkungan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Yang H2, citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. H3, kinerja sosial perusahaan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H4-nya itu keuntungan kompetitif hijau berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H5-nya keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan lingkungan kinerja terhadap kinerja ekonomi. H6-nya keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan citra perusahaan dengan kinerja ekonomi. H7-nya keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan sosial perusahaan dengan kinerja ekonomi. Dan di sini jelaskan metode penelitian yang digunakan yaitu rancangan penelitian definisi operasional variabel dan pengukuran teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model dan metode analisis data. Di sini menggunakan economic performance yaitu ECP P1 dikurang P0 dibagi PO ditambah DIV dikurang MER1. Definisi operasional variabel dan pengukurannya yaitu memakai corporate image, corporate social performance, dan
Grand Competitive Advance. Teknik penarikan sampel yaitu teknik penarikan sampel menggunakan metode asosiatif. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 dan 2017. Yang kedua yaitu uji analisis menggunakan 13 perusahaan manufaktur dan terhadap BEI tahun 2013 sampai 2017. Yang ketiga yaitu jenis data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu http www.idx.co.id. Yang keempat yaitu uji kelayakan model atau analisis regresi data panel. Dan di sini jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian, yaitu EP sama dengan 15.44566 dikurang 0,047956 ENP ditambah 0,15737 CI ditambah 0,414844 CSP ditambah 1415330 GCA ditambah 9309344 ENP ditambah GCA ditambah 0,285568 CI GCA ditambah 4592237 CSP GCA. Dan di sini jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan persamaannya. Di sini ada after using moderating variabelnya. Yang pertama variabel C, ENP CI, CSP GCA, ENP GC, A, CI GCA, CSP GC, dan A. Dan di sini kesimpulannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap ekonomi kinerja lingkungan, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan memiliki berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Dengan nilai koefisien yang lebih besar, citra perusahaan tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderator oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi. Kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap ekonomi. Kinerja sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan juga tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi. Dan di sini keterbatasannya yaitu ada dua. Yang pertama, periode penelitian relatif masih singkat, hanya 5 tahun, yaitu selama periode 2013 sampai dengan 2017, sehingga memungkinkan praktik masih belum menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya. Yang kedua yaitu sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit, yaitu 13 perusahaan manufaktur yang terdapat BEI. Dan di sini implikasinya yaitu penelitian memberikan rekomendasi berdasarkan penelitiannya. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan, dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen yang bisa digunakan bagi investor dan calon investor. Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik, yang akan membangun citra baik di mata pemangku. Kepentingan informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor dan calon investor untuk informasi tentang sosial dan lingkungannya.